Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang murid pengkhianat. Dia bukanlah seorang putra suci episode ke-75, di mana pada episode sebelumnya Chusiyu yang seluruh kemampuannya disegel selama ujian dan hanya bisa menggunakan keterampilan yang dia pelajari dari patung di sana, yaitu kelanjutan dari bentuk Zenwu segel gunung perusak. Namun hanya dengan keterampilan barunya itu, Chusiyu berhasil mengalahkan gadis kelinci dengan mudah, dan Chusiyu pun langsung dinyatakan lolos pada ujian tersebut. Tapi di saat Chusiyu akan menerima hadiah dari ujiannya, tiba-tiba saja sistem menjadi error, dan tubuh gadis kelinci pun terlihat seperti akan menghilang dari sana. Lalu Chusiyu pun ditarik secara paksa ke dalam portal yang tiba-tiba saja muncul di belakangnya, dan sesampainya di dalam, Chusiyu melihat sebuah batu prasasti di sana yang bertuliskan tentang seseorang yang merasa sangat menderita. Di saat Chusiyu sedang membaca tulisan tersebut, tiba-tiba saja muncul pedang spiritual yang merupakan teknik pedang kaisar milik Kaisar Taisu sebelumnya. Tapi pedang kaisar tersebut menemui jalan buntu, dan Chusiyu pun bertanya kepada sistem agar memberikannya sebuah petunjuk. Tapi sistem tidak menjawab pertanyaan dari Chusiyu karena sistem telah berhasil diperbaiki, karena yang menyebabkan sistem error adalah Chusiyu yang memilih hadiah peningkatan pondasi, sedangkan pondasi miliknya sudah mencapai level maksimal. Kemudian sistem pun memberikan hadiah alternatif untuk Chusiyu, yaitu peningkatan pondasi berlipat ganda. Sehingga Chusiyu pun merasakan kekuatan yang meluap-luap dari dalam tubuhnya, dan Chusiyu pun diberikan hadiah 50 juta batu esensi ilahi sebagai hadiah atas pencapaiannya. Setelah itu, Chusiyu pun kembali ke tempat ujian, dan terdengar seseorang yang memanggilnya dari balik kerumunan, yang ternyata orang itu adalah Kaisar Kupu-Kupu yang pernah bertarung melawannya pada saat ujian penobatan Putra Suci Taisu beberapa waktu yang lalu. Penghio pun langsung menyambut kedatangan dari Chusiyu dan mengatakan kepadanya agar Chusiyu bersedia menunggu supaya mereka bisa pergi ke tempat ujian selanjutnya bersama-sama. Tapi di saat Penghio akan menantang si gadis kelinci di atas ring, tiba-tiba saja muncul sekelompok demon di depan pintu gerbang, dan para demon itu dipimpin oleh wanita berbaju hijau yang merupakan kakak dari Kianye, dan datang ke sana untuk membalaskan dendam kepada Chusiyu atas kematian adiknya. Chusiyu yang merasakan hawa keberadaan yang cukup kuat dan memancarkan aura permusuhan, dia langsung menghampiri Kaisar Kupu-Kupu untuk meminjam senjata kapak darinya. Lalu Chusiyu pun berjalan menuju pintu gerbang untuk menyambut para tamu yang sepertinya datang ke sana untuk menemui Chusiyu. Bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah Chusiyu meminjam kapak kepada Kaisar Kupu-Kupu, si gadis kelinci pun menjadi panik. Dia bilang, "Nona, apakah kau tahu untuk apa sebenarnya dia meminjam kapak itu?" Kaisar Kupu-Kupu balik bertanya, "Aku tidak tahu, memangnya untuk apa?" Si gadis kelinci menjawab, "Ada banyak orang dari klan demon dan suku barbar yang sedang menunggu di luar untuk melenyapkannya. Dia meminjam kapak itu untuk melawan mereka semua. Dan aku yakin kalau sebentar lagi akan terjadi hal yang sangat mengerikan di luar sana." Mendengar itu, tentu saja Kaisar Kupu-Kupu menjadi sangat terkejut karena dia tidak mengetahui sama sekali kalau ada banyak orang yang sedang mengincar nyawa Chusiyu, karena dia berpikir kalau Chusiyu meminjam kapaknya itu untuk hal yang lain. Kaisar Kupu-Kupu pun langsung berusaha untuk menghentikan Chusiyu, dan dengan suara yang sangat keras dia bilang, "Chusiyu, tunggu dulu, setelah digunakan, kapak itu akan secara otomatis kembali kepadaku, jadi aku khawatir kalau kau tidak akan memiliki senjata saat melawan mereka. Selain itu, di luar sangat berbahaya, tapi kau harus bekerja dengan keras agar kau bisa mengalahkan semua orang yang menjadi musuhmu." Si gadis kelinci dan para demon lainnya pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajah mereka, karena dia tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar Kupu-Kupu. Gadis kelinci bilang, sebenarnya dia berpihak kepada siapa? Bukankah dia juga berasal dari klan demon? Tapi kenapa dia malah mengkhawatirkannya yang merupakan seorang manusia? Sementara itu, Chusiyu sudah sampai di luar dengan memasuki sebuah portal dan langsung berhadapan dengan para demon yang ada di sana. Mereka bilang, "Haha, akhirnya dia keluar juga. Sekarang ayo kita lenyapkan dia." Demon lainnya menambahkan, "Dia berani sekali datang menemui kita seorang diri. Kita harus membungkam kesombongannya itu dan mencabut nyawanya sekarang juga." Demon wanita yang merupakan kakak dari Kianye, kita sebut saja dia Yaoman, dia langsung tersenyum dengan senyuman jahat saat melihat kedatangan Chusiyu. Dia bilang, "Chusiyu, akhirnya kau keluar juga.
Kalau kau tidak segera keluar, kami berencana untuk menerobos masuk ke dalam setelah kami melenyapkan semua kultivator manusia yang ada di sini terlebih dahulu. Tapi Chushu tidak terlihat takut sedikit pun melihat mereka semua, dan sambil tersenyum penuh percaya diri, dia bilang, "Halo semuanya, maafkan aku jika aku membuat kalian semua menunggu lama. Jika aku tahu kalau ada banyak orang yang sedang menunggu kedatanganku, aku pasti akan keluar lebih cepat untuk menyambut kalian dengan baik menggunakan sepasang senjata kapak ini." Mendengar Chushu yang masih bersikap sombong di hadapan mereka, para demon pun langsung menertawakannya. Yauman bilang, "Apakah kalian tertawa karena melihatnya memaksakan diri untuk tetap tersenyum? Aku pikir dia hanya berpura-pura bersikap tenang seperti itu, tapi aku yakin dia hanya menunggu kesempatan yang bagus untuk segera melarikan diri dari sini, tapi sayangnya hal itu tidak akan pernah terjadi." Sementara itu di dunia luar, para kultivator dari pihak Tanah Suci Taisu pun mengkhawatirkan keadaan Chushu yang sudah terkepung. Mereka bilang, "Peri Mengdi, ini buruk. Yang mulia Putra Suci telah terkepung oleh klan demon dan juga klan barbar." Temannya menambahkan, "Haruskah kita mengirim orang ke sana untuk membantunya?" Wanita di belakangnya menjawab, "Meskipun kita melakukan hal itu, semuanya akan terlambat karena kita harus melewati berbagai macam ujian terlebih dahulu untuk sampai ke tempat Putra Suci Taisu berada." Sementara orang-orang merasa khawatir tentang keselamatan Chushu, tapi Kim Mengdi terlihat sangat tenang. Dan sambil tersenyum dia berkata di dalam hatinya, "Kalian pasti belum bisa memahami sifat asli dari murid pengkhianat ini. Jika kalian masih bisa melihat senyuman cabul di wajahnya, itu berarti Yauman dan juga yang lainnya saat ini sedang berada dalam masalah." Kembali lagi ke alam rahasia, terlihat seorang manusia harimau yang menatap Chushu dengan penuh kesombongan. Dia adalah Wang Sangmo dan berkata, "Apakah gadis suci Yaochi tidak ikut keluar bersamamu? Apakah kau berencana untuk menghadapi kami semua seorang diri? Jangan membuatku tertawa, karena jika kau melakukan hal itu sama saja dengan kau mengantarkan nyawamu sendiri kepada kami." Tapi Chushu malah tertawa dengan sangat keras meskipun saat ini dia sudah terkepung dan tidak bisa kembali mundur. Dan sambil menatap wajah mereka, dia bilang, "Hahaha, kalian sepertinya yang sedang bercanda, karena aku seorang diri saja sudah cukup untuk melenyapkan kalian semua. Jadi untuk apa aku harus membawa gadis suci Yaochi ke sini? Sekarang siapa di antara kalian yang akan maju terlebih dahulu?" Mendengar Chushu yang sangat percaya diri seperti itu, Wang Sangmo pun menggunakan teknik telepati dan berkata kepada Yauman, "Untuk berjaga-jaga, lebih baik kita langsung menggunakan teknik serangan formasi besar saja." Yauman menjawab, "Kau tidak perlu khawatir, karena 3 detik lagi formasi serangan besar yang telah kita siapkan sebelumnya akan bisa kita aktifkan." Lalu Yauman pun mulai menghitung mundur sambil terus mengaktifkan teknik telepatinya. Dia bilang, 3, 2, 1. "Sekarang tamatlah riwayatmu, dasar manusia rendahan. Semua ini layak untuk kau dapatkan karena kau telah berani memprovokasi klan demon dan juga klan barbar. Dan setelah ini, kami akan mencari seluruh anggota keluargamu agar mereka bisa menemanimu di dalam neraka." Tapi setelah Yauman mengaktifkan formasi serangan besar yang telah dia persiapkan sebelumnya, tidak terjadi apa-apa di sana. Dan Chushu pun masih berdiri tegak di tempatnya berada, dan hanya ada hembusan angin yang melintas dalam keheningan karena formasi serangan besar milik mereka tidak kunjung aktif. Tentu saja, Yauman dan yang lainnya pun merasa sangat terkejut dengan apa yang sedang terjadi dan berkata di dalam hatinya, "Mengapa formasinya tidak bisa diaktifkan? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Aku sangat yakin kalau kami telah mempersiapkannya dengan sangat baik, jadi mustahil kami melakukan kesalahan saat menyiapkannya." Chushu yang menyadari semua itu langsung tersenyum dengan wajah jahatnya dan sambil mengeluarkan aura intimidasinya, dia bilang, "Hahaha, kalian semua sekarang sudah berada di dalam formasi terlarang milikku, dan formasi yang sudah kalian siapkan sudah aku hancurkan sebelum kalian sempat mengaktifkannya. Jadi sekarang kalian hanya perlu duduk diam di sana dan menunggu nyawa kalian untuk aku cabut menggunakan senjata kapak ini." Lalu Chushu pun berteriak dengan sangat keras setelah dia mengaktifkan formasi terlarang miliknya dan kembali berkata, "Letakkan senjata kalian dan menyerahlah, karena jika kalian melakukan hal itu, aku berjanji kalau aku akan memberikan kalian semua kematian yang tidak menyakitkan. Tetapi jika kalian tetap berniat melawan, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam dan membuat kalian merasakan mimpi buruk sebelum kalian pergi ke neraka." Yauman dan yang lainnya pun sangat terkejut setelah mereka terjebak di dalam formasi terlarang milik Chushu, dan Chushu pun kembali berkata kepada mereka,
Saat demon yang bernama Kianya itu menemui ajalnya, dia menghembuskan napas terakhirnya dengan sangat gelisah karena dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lalu setelah itu, aku mengubahnya menjadi batu kristal Yuan. Apa kau bilang? Kau benar-benar sangat kejam. Kau bahkan tidak pantas disebut sebagai seorang manusia, ucap Yaoman yang merasa sangat marah setelah mendengar bagaimana cara adiknya dilenyapkan oleh Chu Xiu. Tapi Chu Xiu hanya tersenyum dengan wajah jahatnya. Dia bilang, "Oh, kenapa kau terlihat sangat marah seperti itu? Kianya adalah seorang wanita yang cantik, jadi aku juga menyayangkan kalau dia ternyata berakhir dengan tragis seperti itu." Tentu saja, amarah Yaoman langsung memuncak dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Sehingga Yaoman langsung mengeluarkan senjata miliknya untuk menyerang Chu Xiu. Dia bilang, "Chu Xiu, kau adalah manusia terkutuk. Aku bersumpah demi nyawa adikku, kalau aku akan mencabut nyawamu dengan tanganku sendiri agar aku bisa menunjukkan wajahku kepadanya." Melihat Yaoman yang sedang menerjang ke arahnya, Chu Xiu pun langsung mengangkat kedua kapak yang ada di tangannya itu. Dia bilang, "Aku telah mengembangkan kemampuanku pada tingkat yang tertinggi di tahap immortal, dan sekarang segala sesuatu yang ada di langit dan bumi telah kembali menjadi satu. Majulah, karena aku akan mengirimmu ke tempat di mana adikmu berada, yaitu di neraka." Karena sudah dikuasai oleh amarah akibat provokasi yang dilakukan oleh Chu Xiu, Yaoman pun melesat dengan cepat untuk menyerangnya. Dan dia tidak menggunakan teknik apapun, dia hanya menyerang ke arah Chu Xiu secara membabi buta karena ingin segera melenyapkannya. Dia bilang, "Chu Xiu, kau yang akan aku kirim ke neraka agar kau bisa meminta maaf kepada adikku di sana." Tapi Chu Xiu hanya diam saja dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berada. Meskipun senjata Yaoman sudah sangat dekat untuk menghujam ke arah tubuhnya. Yaoman bilang, "Haha, pergilah ke neraka, dasar kau bocah manusia yang sangat sombong." Dan akhirnya, Yaoman berhasil melancarkan serangan ke tubuh Chu Xiu yang membuatnya merasa sangat senang karena dia telah berhasil membalaskan dendam adiknya. Sementara Chu Xiu, dia masih tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya mengangkat kedua kapak yang ada di tangannya itu sambil menatap ke arah Yaoman dengan tatapan mata yang dingin. Kemudian, tiba-tiba saja Chu Xiu malah tersenyum meskipun Yaoman telah berhasil melancarkan serangan langsung kepadanya, karena semua itu adalah bagian dari rencana Chu Xiu yang sengaja memancing amarah Yaoman agar menyerangnya secara langsung. Rupanya, senjata Yaoman langsung terpental setelah mengenai tubuh Chu Xiu, karena setelah Chu Xiu meningkatkan pondasi tubuhnya berkali-kali lipat, dia memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan tubuh primordial suci kuno miliknya, sehingga Yaoman pun sangat terkejut. Dia bilang, "Apa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Senjataku langsung terpental saat mengenai tubuhnya. Aku merasa kalau senjataku barusan menghantam dinding besi yang sangat kuat." Di saat pandangan Yaoman masih melihat ke arah senjatanya yang terpental, kapak Chu Xiu sudah berada tepat di atas kepalanya. Dan Yaoman yang belum menyadari tentang hal itu berkata, "Betapa kuatnya tubuh orang ini. Apakah ini yang mereka sebut sebagai tubuh suci umat manusia benar-benar tidak bisa dipercaya?" Kemudian, sebelum Yaoman menyadari apa yang sedang terjadi, Chu Xiu langsung menghantamkan senjata kapaknya itu kepada Yaoman dengan tatapan mata yang dingin, sehingga Yaoman pun langsung kehilangan nyawanya dan terlihat cairan berwarna hitam berceceran di mana-mana. Setelah itu, Chu Xiu langsung menerjang ke arah Wang Shangmo yang masih sangat terkejut setelah melihat kematian Yaoman. Chu Xiu bilang, "Wang Shangmo, sekarang adalah giliranmu." Wang Shangmo pun hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa setelah melihat Chu Xiu yang sedang menerjang ke arahnya. Dan dengan wajah yang terlihat sangat pucat, dia berkata di dalam hatinya, "Ini buruk, serangannya sangat cepat sekali. Aku tidak akan bisa menghindarinya. Apakah ini adalah akhir dari hidupku?" Lalu Chu Xiu langsung memotong Wang Shangmo menjadi 3 bagian menggunakan senjata kapak miliknya, yang membuat Wang Shangmo menjerit kesakitan dengan sangat keras dan langsung tewas seketika tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena setelah Chu Xiu meningkatkan pondasi tubuhnya berkali-kali lipat, kecepatan serangan Chu Xiu meningkat dengan sangat pesat daripada sebelumnya. Setelah berhasil melenyapkan mereka berdua yang merupakan pimpinan dari aliansi kecil itu, Chu Xiu pun melihat ke arah para kroco yang masih tersisa. Dan dengan senyuman jahat di wajahnya, dia bilang, "Kemana hilangnya kepercayaan diri kalian saat pertama kali melihatku? Apakah kalian sekarang sudah mengerti kalau ternyata kalian telah berurusan dengan orang yang salah?"
Dan Chushu pun melenyapkan semua demon dan juga klan barbar yang datang untuk mencarinya itu, sehingga orang-orang yang sedang berada di dunia luar pun melihat aksi dari Chushu yang berhasil melenyapkan mereka semua seorang diri dengan sangat mudah tanpa perlu melakukan banyak usaha. Tentu saja, si kultivator wanita yang tadi sempat mengkhawatirkan keadaan Chushu, dia merasa sangat senang setelah melihatnya. Dia bilang, putra suci Taisu berhasil melakukannya dengan sangat baik. Klan demon dan juga klan barbar yang sangat tidak tahu malu itu berani mengepung putra suci Taisu kita. Jadi sudah sepantasnya kalau mereka membayar tindakan itu dengan nyawa mereka sendiri. Meskipun sempat terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Chushu, tapi pada dasarnya Kim Meng Di merasa senang dengan hal itu. Dan sambil tersenyum dia berkata di dalam hatinya, murid pengkhianat ini tidak pernah mengecewakanku. Dia telah menjadi lebih kuat daripada sebelum dia masuk ke dalam alam rahasia Gunung Qihuang ini. Sementara itu, dua orang demon ataupun klan barbar yang ada di sana, yang satunya adalah Santo Bulldog, sedangkan yang satunya lagi adalah Sage Agung King Yu. Dia bilang, Chushu benar-benar terkutuk, dia telah melenyapkan rekan-rekan kita. Santo Bulldog menjawab, dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa melawannya. Mereka hanya mengantarkan nyawa mereka kepada Chushu jika mereka berani memprovokasinya. Qian Mian yang juga berada di sana, dia langsung menyela pembicaraan mereka dan berkata, bukannya mereka tidak memiliki kemampuan, tapi Chushu saja yang terlalu jahat dan tidak memberikan sedikit pun belas kasihan kepada mereka. Sangat disayangkan sekali kalau mereka tidak akan bisa menang jika melawannya secara adil. Sage Agung King Yu pun menggunakan teknik telepati dan berkata kepada Qian Mian, Qian Mian, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, karena jika kita tidak mengambil tindakan, Chushu pasti akan mendapatkan rahasia Dozimi itu. Bisakah kalian demon kita menunggu sampai demon dari 10.000 lembah itu sampai ke sini? Qian Mian menjawab, jangan panik seperti itu. Meskipun demon dari 10.000 lembah itu datang ke sini, dia hanya memiliki peluang menang sebesar 40% jika melawannya. Mendengar nada pesimis dari Qian Mian, Sage Agung King Yu pun kembali bertanya, apa maksudmu itu? Kenapa kau berpikir kalau dia tidak akan menang melawannya? Kita semua tahu kalau demon tua itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi kau mengatakan kalau dia tidak akan bisa menang jika melawan Chushu. Qian Mian pun menjelaskannya kepada Sage Agung King Yu. Dia bilang, aku mengatakan hal itu agar kau bisa berpikir lebih dalam. Chushu itu sebenarnya sama sekali bukan orang baik. Bisa dilihat dari rencananya, kecakapannya bertarung dan juga bakatnya, semua itu sangatlah menakutkan. Jika demon dari 10.000 lembah bertarung dengannya, ada kemungkinan 60% dia akan binasa tanpa melakukan banyak perlawanan. Sage Agung King Yu pun merasa sangat kesal setelah mendengar perkataan dari Qian Mian. Dia bilang, Qian Mian, kau telah banyak berubah. Setelah kau kalah dari seorang jenior seperti Chushu, kau jadi terlalu memandang tinggi dirinya. Kau tunggu dan lihat saja, karena belum pasti siapa yang akan menang ataupun kalah. Kau jangan lupa, demon tua itu bukan hanya memiliki tubuh demon surgawi, tapi dia juga memiliki warisan dari Kaisar Agung sebelumnya. Kembali lagi ke alam rahasia, terlihat Chushu yang menyimpan senjata kapak itu di punggungnya setelah dia berhasil melenyapkan semua musuh-musuhnya dalam sekejap, karena sekarang Chushu memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya setelah dia mendapatkan peningkatan fondasi berkali-kali lipat. Lalu Chushu pun tersenyum dan berkata di dalam hatinya, berkat dua senjata kapak milik Kaisar Kupu-Kupu ini, aku harus mengubah rencanaku terlebih dahulu, karena pada awalnya aku berpikir kalau setelah pertempuran selesai, aku akan memasang formasi pemantauan di sini untuk mencuri beberapa formasi penting tentang klan demon dan juga klan barbar. Terlihat energi spiritual kegelapan yang terpancar dari kedua senjata kapak milik Kaisar Kupu-Kupu, dan Chushu pun kembali berkata di dalam hatinya, sekarang aku ingin menyegel kutukan jalan besar yang ada pada kapak Kaisar Kupu-Kupu ini, karena ketika dia menyadari kalau ada yang salah dengan kapak miliknya, dia pasti akan langsung pergi menemui Ye Zun untuk meminta pertanggungjawaban darinya. Dan pada saat Kaisar Kupu-Kupu melakukan hal itu, dia pasti akan langsung melenyapkannya. Sambil membayangkan apa yang harus dia lakukan dengan kapak milik Kaisar Kupu-Kupu itu, Chushu pun kembali berkata di dalam hatinya, tapi akan sangat sulit menyembunyikannya dari seorang kultivator di ranah Seng Wangjing. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi hal itu, agar tidak ada seorang pun yang bisa menyadarinya? Lalu Chushu pun membayangkan wajah polos Peng Yao yang sedang tidak mengenakan cadar, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, dalam hati dia bilang,
Tunggu dulu, mungkin Peng Yao bisa membantuku melakukannya pada episode selanjutnya. Waktos nasehat. Ending yang sangat membuat penasaran sekali ya, pemirsa. Oke lah, tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkembang di masa depan dengan cara like dan komen di video ini. Bagi kalian yang ingin berdonasi, kalian bisa sawer Mimin di Saweria. Linknya ada di deskripsi video ini. Maju dan berjaya terus Jago Ngora Slot Lovers.